Halo sobat Warawiri Fishing, balik lagi channel Warawiri Fishing Official, channel pemersatu angler Galatama. Nah, di video kali ini kita akan mereview beberapa umpan Galatama lele yang sudah beberapa kali videonya kita tayangkan di channel Warawiri Fishing. Nah, ada sesuatu yang baru. Jadi ini ada salah satu umpan yang sekarang tampil dengan tekstur dan kemasan yang berbeda. Jadi ini teksturnya sesuai permintaan teman-teman, dan untuk kemasannya pun juga sesuai permintaan teman-teman. Jadi lebih aman jika dikirim jauh keluar kota, atau ini ada multifungsi, jadi tempatnya juga bisa langsung digunakan teman-teman sebagai wadah untuk umpannya. Nah, umpan apakah yang dimaksud? Nah, ini dia umpannya. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu, di sini ada umpan pelet majo. Ini umpan yang digemari di beberapa daerah, dan ada rendang kocek. Di sini ada rendang kocek juga, dan terakhir ini ada umpan tisu magic atau umpan ati susu. Jadi semua ini adalah umpan olahan. Sekali lagi, di sini ada pelet majo yang berbahan dasar dari maggot, dan ada rendang kocek, juga ada tisu magic atau ati susu. Dan juga saya akan memperlihatkan untuk produk esennya. Di sini ada esen COD merah dan esen COD putih yang biasa digunakan untuk ketiga umpan ini. Juga ada esen COD mix yang lagi rame nih teman-teman nih di banyak daerah. Khusus untuk umpan olahan nih masuk banget untuk esen COD mixnya. Nah, cuman di sini yang mau kita bahas adalah umpan rendang kocek. Karena di sini kalau ngelihat tampilannya, rendang kocek nih bener-bener fresh ya teman-teman ya tampilannya ya. Untuk umpannya kita bungkus rapih di dalam plastik dan kita taruh wadah. Jadi wadahnya nanti bisa kita gunakan untuk tempat untuk ngoceknya. Nah, jika dulu umpan rendang kocek itu tampilannya seperti ini, jadi umpannya tuh langsung ke dalam wadah. Nah, sekarang kita coba bedakan dengan tampilan yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh umpan rendang kocek yang kondisinya beku. Jadi ini kondisinya beku karena memang umpannya kita taruh di dalam freezer, kita bekukan dulu sebelum dikirim. Jadi untuk pengiriman, kondisi umpan dalam posisi beku ya teman-teman ya. Kenapa posisi beku? Jadi untuk menambah daya tahan umpan selama di perjalanan. Nah, setelah umpannya beku, lalu kita taruh di wadah. Selanjutnya kita kirim ke berbagai daerah. Mungkin teman-teman yang berada di luar Jabodetabek ini udah merasakan gimana umpan ini masih bagus. Walaupun jaraknya antara 3 sampai 7 hari, tapi diterimanya masih bagus. Nah, ini adalah contoh umpan rendang kocek yang sudah 24 jam. Sudah 24 jam ini saya taruh di luar freezer. Nah, setelah 24 jam nih kondisinya seperti ini. Jadi cair-cair lunak gitu teman-teman. Nah, ini kalau kondisinya kayak begini nih udah enak banget ini dikocek. Nah, kalau teman-teman berpikir mana bisa ini dikocek, nanti kita lihat bagaimana tekstur sebenarnya umpan rendang kocek ini. Benar-benar menggoda ya. Tuh teksturnya tuh cakep banget. Kalau kemarin mungkin teksturnya tuh agak-agak keras. Nah, sekarang kita bikin tekstur yang agak lunak biar dikoceknya tuh gampang. Nah, ini juga contoh yang sudah saya keluarkan selama 24 jam
Ini masih aman nih teman-teman, karena pengiriman 3-7 hari di perjalanan masih bagus. Fermentasinya malah makin jadi dia. Nah oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teknik penggunaan. Jadi untuk cara buka umpannya nih bisa dari atas atau bisa dari bawah, disobek plastiknya. Cuma kalau saya lebih suka saya gunting ya teman-teman ya, lebih suka saya gunting seperti ini nih. Jadi saya gunting semua bagian bawahnya. Nah setelah digunting, selanjutnya kita tuang umpannya ke dalam wadah. Nah, jadi fungsi wadahnya untuk itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi nyiapin wadah. Jadi kita udah siapin umpan berikut wadahnya. Cuma kalau teman-teman mau pakai umpan ini lebih dari 1 bungkus, 2 atau 3 bungkus sekaligus, ya pasti butuh wadah yang lebih besar. Teman-teman bisa menggunakan baskom atau apalah, intinya wadah yang lebih besar. Nah sekarang kita cek untuk teksturnya. Nah teksturnya ini kita angkat pertama kali, lihat seratnya banyak ya teman-teman ya. Ini belum ke dalam nih seratnya. Nah kalau kita angkat lagi ke dalam seratnya, tuh bener-bener full serat. Ini serat semua nih teman-teman nih. Jadi dikoceknya itu lebih enak. Dan untuk cara penggunaannya, di kailnya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Di kail itu jangan terlalu tebel. Apalagi kalau ikan sudah mulai makanin, tipis-tipis aja di kail. Jadi biar nggak gampang mocel juga. Atau kalau teman nggak mau ngocek gitu ya, ya udah kailnya aja disangkut-sangkutin ke dalam umpan ini udah pasti nyangkut umpannya. Lihat teksturnya tuh dari deket, cakep banget ya. Dan aromanya ini udah jadi banget teman-teman, aromanya. Saya rasa tanpa esen juga pasti dimakan ini. Karena banyak juga teman-teman yang pakai umpan ini tanpa esen, ini udah dimakan. Cuma kebanyakan kan sekarang empang itu sudah masuk esen ya, banyak esen, jadi ya kita ngimbangin juga. Nah untuk penggunaannya teman-teman bisa menggunakan susu bubuk ya, mungkin bisa gunain susu bubuk Denko saset ya, cukup 1 saset, atau susu bubuk expired. Nah untuk penambah aromanya biasanya ini kita menggunakan esen COD merah. COD merah ini kita pakai sebanyak 60-70 tetes. Dan untuk COD putihnya ini di kisaran 25-35 tetes, tergantung dari kondisi atau tempat atau kolam teman-teman yang datengin. Atau bisa menggunakan esen COD mix ini yang lagi fenomenal banget di banyak daerah. Ini untuk umpan olahan ini masuk banget teman-teman. Banyak teman-teman yang alhamdulillah sudah puas. Dan untuk cara pemakaiannya, maaf belibet, cara pemakaiannya COD mix ini 1 tutup botol bisa langsung dicampur ke dalam umpan dan selanjutnya kita kocek. Nah untuk video hasil pakainya teman-teman bisa langsung simak di beberapa konten Warawiri Fishing sebelumnya ya, konten yang menggunakan umpan rendang kocek. Ada banyak ya, ada beberapa konten yang bisa teman-teman lihat nanti seperti apa hasil dari umpan rendang kocek ini. Ada yang dipakai siang, ada juga yang dipakai malam, bahkan ada juga pernah kita pakai untuk di paket bulanan, artinya event besar juga masih berani kita pakai umpan ini. Nah, ini adalah thumbnail yang menggunakan umpan rendang. Demikian untuk review umpan rendang kocek ini ya, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan teman-teman semua. Umpan rendang kocek dengan tekstur terbaru. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam Warawiri Fishing, salam silaturahmi tanpa batas.